Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini masuk tanggal 11, tinggal 19 hari bulan September. Hadirin sekalian, ini puncak daripada musim kering, panas, dan terkadang awan yang semuanya tetap masih membawa rasa hangat panas. Untuk menghadapi situasi seperti ini, jangan ada satupun di antara kita yang lengah terhadap air minum. Panas seperti ini sering menerpa badan kita dan terkadang membuat kepala kita ini ada rasa yang sekejap hilang. Itu menandakan bahwa air dalam tubuh kurang. Yang biasanya kalau sampai kita telat mengkonsumsi air, bisa kita lupa, tidak sadar, dan kalau kita sedang berjalan bisa terjatuh. Hati-hati, musim seperti ini, khususnya para pelajar dan karyawan, perhatikan, bawa air secukupnya. Akan baik kalau sampai dengan tengah hari seperti ini kita sudah menghabiskan minimal 3 botol, per botolnya 600 ml minimal. Karena nanti di penghujung petang kita bisa menambah 2 lagi atau 1,5 lagi. Memperhatikan kesehatan seperti ini sangat perlu. Karena yang merasakan sakit adalah diri kita, bukan orang lain. Dan semua itu sumbernya daripada air. Air yang menghantarkan manusia sehat, air yang menghantarkan manusia hidup, air yang menghantarkan lingkungan menjadi baik. Oleh itu, kita semua hati-hati, jangan sampai lengah terhadap air. Khusus diingatkan pada pelajar, kemudian karyawan yang sedang bekerja, dan semua saja, guru, karena semua beraktivitas. Saudara-saudara, hari ini Indonesia dalam menghadapi COVID-19 mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa, di mana penambahan yang terjangkit terus di atas 3.000. Bahkan kemarin tembus kepada angka berapa, Alim? 4.000. Tembus ke angka 4.000. 3.800. Negara-negara tetangga kita mulai membatasi datang ke Indonesia. Dan orang Indonesia dibatasi untuk tidak ke negara luar.
Nah, ini menandakan bahwa di Indonesia sedang terjadi zona merah bagi dunia. Penyebabnya adalah penanganan dan rakyatnya banyak yang tidak disiplin menghadapi wabah ini. Oleh sebab itu, kelompok kecil kita ini jangan sampai tertular daripada sikap tidak disiplin itu. Disiplin penting terhadap protokol kesehatan menghadapi wabah. Hari ini itu disiplin utama. Tidak boleh ada yang mengambil ringan terhadap disiplin ini. Semuanya harus wajib menjalankan disiplin dengan ketat. Kalau di tempat luar boleh kita tidak menjangkau ke sana, tapi di kampus kita ini seluruhnya harus disiplin terhadap protokol daripada kesehatan menghadapi wabah COVID-19 ini. Relaksasi jangan terlalu gampang sekarang. Harus ditengok mau kemana, mau relaksasi kemana. Tengok daerah mana yang akan ditempuh, hijau, merah, hitam. Kalau merah, jangan, stop dulu. Fasabrun jamil, kita bersabar, itu jauh lebih baik. Jadi tugas kita bukan hanya sekedar memberi izin, kontrol terhadap yang mau ambil relaksasi keluar kampus. Dan masuk kembali ke kampus dibuktikan dengan rapid test bahwa tidak positif. Hadirin, kita bersyukur lingkungan kita yang puluh ribu ini tetap dalam kondisi aman. Bersyukur kita. Selanjutnya, beberapa bulan yang lalu kita mengimpor sajadah dan telah dikerjakan oleh produsen dari Arab Saudi, dan Arab Saudi kita pilih untuk kita import produknya sesuai dengan kemauan kita dan kehendak kita dan desain kita. Sajadah yang kita import sudah diproduksi, tinggal pengiriman. Pembayaran hari ini kita lunasi, sekalipun dolar mulai melambung. Dolar tidak terkendali. Pagi tadi sudah menembus angka 15.100. Jadi dengan pengendalian COVID yang kurang jelas, rupiah menjadi lemah karena orang-orang asing yang memiliki modal di dalam Indonesia mungkin tidak percaya. Dan terjadilah dolar semakin tinggi, rupiah semakin turun. Namun alhamdulillah kita sudah lunasi nilai import yang 50.000 keping sajadah dengan ukuran yang standar kita. Tinggal pengantaran dari Jeddah
ke Indonesia. Perizinan-perizinan sedang ditempuh dan sudah hampir mendapatkan surat izin import, sehingga tatkala pengapalan dan berangkat dari Jeddah masuk ke Tanjung Priok semuanya sudah beres insyaallah. Tinggal kita yang mau memakai sajadah tersebut siap-siaplah 50.000 ini supaya dimiliki oleh kita penghuni Masjid Rahmatan lil Alamin. Sebab nanti masuk Rahmatan lil Alamin syaratnya adalah bersajadah Rahmatan lil Alamin. Tidak boleh pakai sajadah seperti ini, walaupun bagus tapi bukan Rahmatan lil Alamin ini. Ini sajadah mahal, import khusus. Tapi nanti tatkala dibawa ke Rahmatan lil Alamin, bagian keamanan Rahmatan tidak boleh masuk, Pak. Karena apa? Sajadahnya bukan Rahmatan lil Alamin. Apatah lagi sajadah yang kiwir-kiwir, tidak boleh. Jadi punya ciri khas sajadah Rahmatan lil Alamin yang warnanya sama. Kecuali nanti kalau kita ingin warna lain, kita import lagi. Mengapa harus import? Indonesia belum bisa bikin. Saudi yang paling lambat tidak bisa apa-apa, sekarang sudah semua dibikin Saudi. Dulu itu Saudi semuanya nggak bisa. Sekarang sajadah sudah tidak kemana-mana. Nah, Indonesia yang dari dulu ahli tenun dan lain sebagainya buat sajadah yang bagus belum bisa. Nah, jadi tunggu datang 50.000 sudah harus terhampar di Masjid Rahmatan lil Alamin. Oleh sebab itu masjidnya minimal lantainya sudah selesai semuanya agar sajadahnya bisa dihamparkan di masjid, tidak dihamparkan di Al-Hayat. Nanti tidak boleh dipakai di Al-Hayat, tidak boleh. Hanya untuk Rahmatan lil Alamin. Al-Hayat yang sajadah seperti Pak Sabit boleh masuk. Seperti dokter boleh masuk. Macam-macam boleh masuk. Tidak pakai sajadah pun tidak apa-apa. Tapi Rahmatan lil Alamin tiketnya adalah sajadah Rahmatan lil Alamin. Simbol Rahmatan lil Alamin ada di sajadah itu. Wallahu a'lam bishawab. Hada wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.